Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya dunia ini kalau semua bakteri tiba-tiba lenyap? Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah dunia yang super bersih, bebas penyakit, dan hidup jadi lebih sehat. Tapi, kenyataannya jauh lebih rumit dan mungkin sedikit menyeramkan. Mari kita jelajahi skenario ini bersama-sama. Di detik pertama bakteri menghilang, mungkin kita akan merasa lega. Tidak ada lagi ancaman infeksi. Tidak perlu khawatir soal keracunan makanan karena bakteri E. coli atau Salmonella. Rumah sakit akan jauh lebih aman, dan angka harapan hidup bisa jadi meningkat drastis. Kedengarannya seperti surga kan? Tapi tunggu dulu. Ini baru permulaan. Beberapa jam kemudian, masalah pertama akan muncul di perut kita sendiri. Di dalam usus kita, hidup triliunan bakteri baik yang kita sebut mikrobioma. Mereka ini bukan penumpang gelap loh. Mereka adalah partner kerja tubuh kita. Tugas mereka sangat penting, yaitu membantu mencerna makanan yang tidak bisa kita cerna sendiri. Seperti serat-serat kompleks. Tanpa mereka, sistem pencernaan kita akan kacau balau. Kita akan kesulitan menyerap nutrisi penting dari makanan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan malnutrisi parah, meskipun kita makan banyak. Jadi, selamat tinggal pada nikmatnya makan. Kekacauan tidak berhenti di situ. Mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Di tanah, di air, di udara, bakteri bekerja tanpa henti sebagai tim dekomposer utama planet ini. Mereka mengurai semua materi organik yang mati, mulai dari daun yang gugur, bangkai hewan, hingga kotoran. Proses penguraian ini melepaskan kembali nutrisi-nutrisi penting seperti karbon dan nitrogen ke dalam tanah, yang kemudian diserap oleh tanaman untuk tumbuh. Tanpa bakteri, proses daur ulang alami ini akan berhenti total. Bayangkan, tumpukan sampah organik akan menggunung di mana-mana dan tidak akan pernah membusuk. Hutan akan dipenuhi lapisan tebal daun kering yang tidak bisa terurai. Lautan akan penuh dengan sisa-sisa kehidupan laut yang mati. Tanah akan kehilangan kesuburannya dengan cepat karena tidak ada lagi pasokan nutrisi baru. Akibatnya, tanaman akan mulai mati. Gagal panen akan terjadi di seluruh dunia. Rantai makanan akan runtuh dari tingkat paling dasar. Hewan herbivora akan kelaparan, dan kemudian karnivora juga akan ikut punah. Ekosistem air juga akan hancur. Banyak bakteri, seperti Cyanobacteria, yang melakukan fotosintesis dan memproduksi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Tanpa mereka, kadar oksigen di atmosfer akan menurun drastis. Kehidupan seperti yang kita kenal akan sulit bertahan. Bahkan industri yang kita andalkan juga akan lumpuh. Produksi makanan seperti keju, yogurt, roti, kecap, dan tempe. Semuanya bergantung pada proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri. Industri farmasi yang memproduksi antibiotik dan berbagai obat-obatan juga akan terhenti. Pengolahan limbah modern pun sangat bergantung pada bakteri untuk mengurai polutan. Jadi, dunia tanpa bakteri bukanlah dunia yang lebih baik. Sebaliknya, itu adalah dunia yang mati. Dunia yang penuh dengan tumpukan sampah yang tak terurai, tanah yang tandus, lautan yang tercemar, dan kelaparan massal. Kehidupan akan berhenti berputar. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran makhluk-makhluk super kecil yang sering kita anggap remeh ini. Mereka adalah fondasi kehidupan di bumi. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem, menopang rantai makanan, dan bahkan membantu tubuh kita berfungsi dengan baik. Jadi, lain kali kalau kalian mendengar kata bakteri, ingatlah bahwa tidak semuanya jahat. Sebagian besar dari mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat dunia kita tetap hidup dan berputar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru buat kita semua. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.